Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Mita Triendastuti. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengenalan SPSS dan penginputan data ke dalam SPSS. Di dalam SPSS ini, SPSS adalah merupakan alat pemrosesan data ke dalam data statistik. Di dalam SPSS ini ada data view dan ada variable view. Data view ini halaman penginputan data. Untuk variable view-nya adalah halaman pendefinisian variabel. Kemudian yang di atas ada file. File ini digunakan untuk membuat data file baru. Kemudian edit digunakan untuk memodifikasi, mengcopy, menghapus data. Kemudian untuk view-nya digunakan untuk mengatur tampilan font. Untuk data digunakan untuk membuat atau mendefinisikan nama variabel. Yang untuk transform digunakan untuk transformasi atau modifikasi data seperti pengelompokan variabel. Untuk analisis digunakan untuk memilih berbagai prosedur statistik, dari statistik yang sederhana, sederhana deskriptif, sampai dengan analisis statistik multivariat. Terus yang graph digunakan untuk membuat grafik. Add-on digunakan untuk menampilkan berbagai informasi tentang isi file. Kemudian Windows ini digunakan untuk berpindah-pindah antar jendela. Maksudnya jendela data ke jendela output. Terus Help ini membuat informasi bantuan bagaimana menggunakan berbagai fasilitas pada SPSS ini. Dan pertama-tama yang tahapan dalam penginputan data yang kita lakukan, kita klik di variable view untuk halaman pendefinisian variabel. Yang kita ketik pertama-tama adalah nomor. Untuk tipe numerik, desimal kita kosongkan. Untuk label, nomor, responden. Value kita kosongkan, missing kita nonkan. Terus yang kedua adalah nama. Di nama ini kita ganti tipenya menjadi tipe string. Nah, di tipe string itu mengubah dalam bentuk huruf. Kalau numerik adalah angka. Desimalnya 0, labelnya kita tulis nama responden. Kemudian yang ketiga adalah usia. Usianya desimalnya kita kosongkan. Usia. Untuk value kita bisa kategorikan di usia, yaitu usia beresiko dan usia tidak beresiko. Untuk 0, usia tidak beresiko. Untuk 1, usia ketik di label, kemudian usia beresiko. Kita klik add, kemudian oke. Value-nya bertambah jadi kategori ya. Terus yang keempat, paritas. Nah, di dalam paritas ini adalah jumlah anak. Desimalnya kita kosongkan. Untuk label kita tulis jumlah anak. Value-nya non. Terus yang nomor 5 adalah kadar HB. Karena tidak boleh ada spasi, jadi saya pakai underscore. Tipenya numerik, desimalnya karena ada koma, saya kasih desimal di 2. Kemudian kadar HB. Yang terakhir kategori paritas, saya kasih underscore. Numerik, desimalnya kita kosongkan. Kategori paritas.
Untuk value-nya kita bisa kategorikan menjadi satu, primi gravida, yang pertama tadi kan 0, labelnya kita tulis multigravida, kita ketik multigravida, kita add, oke. Nah, setelah data variabel view ini selesai kita buat, kita pindah ke halaman penginputan data atau variabel view, data view-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ada nomor, nama, usia, paritas, kadar HB, kategori paritas. Kita masukkan data responden satu persatu. Dimulai dari responden pertama, namanya tidak boleh nama full, harus nama inisial. Misalkan M, usianya 17 tahun, anaknya anak pertama, kadar HB-nya 9,2. Kategori paritasnya dia primigravida tadi 0. Terus yang kedua, namanya S, usianya 23 tahun, anak pertama, kadar HB-nya adalah 11,4. Kategori paritasnya dia primigravida atau 0 kategorinya. 3, inisialnya A, umurnya 35 tahun, anaknya ada 4, G4, kadar HB-nya kita tulis 9, kita ketik 9,4. Kemudian kategori paritasnya adalah dia multigravida. Responden keempat namanya B, usianya 40 tahun, anak kelima, HB-nya 8,1. Kategori paritasnya multigravida atau 1. Responden kelima namanya adalah C, usia ibunya adalah 26 tahun, anaknya 2, HB-nya 10,5. Kita kategorikan menjadi primigravida. Nah, kemudian setelah begitu seterusnya untuk penginputan data responden seterusnya ke bawah sampai selesai. Kemudian kita mencoba untuk melakukan penyimpanan data, save as. Ini kita tulis latihan SPSS. Kita ketik dokumen, kita save. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengenalan SPSS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.